Haleluya, shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pada minggu ini saudara, kita mendengarkan khotbah tentang hidup menjadi terang dan garam. Nah saudara, kita mau memperdalam topik ini. Nah, bagaimana kita hidup menjadi terang dan garam itu saudara? Nah kita baca ayatnya. Yesus berkata dalam Matius 5, 13-16, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Nah, ada 5 kebenaran yang kita perlu ketahui ya tentang bagaimana kita menjadi terang dan garam, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat kebenaran-kebenaran itu. Yang pertama, saudara, ya, dia bilang kalau garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Rupanya ada garam yang palsu. Nah, saudara, pastikan yang pertama, komunitas kita terdiri dari orang-orang yang adalah garam sejati. Garam sejati itu apa, saudaraku? Murid sejati. Nah, murid sejati itu mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Murid sejati itu mikul salib, nyangkal diri tiap hari dan ikut Yesus. Yang ketiga, saudaraku, murid sejati itu, saudara, ya dia selalu, saudara, mencintai Yesus lebih dari segala miliknya. Nah, itu penting, saudaraku. Apakah kita punya ciri-ciri murid sejati? Mari, saudaraku, ya, kalau kita ya sepertinya nggak punya ciri-ciri ini, kita mesti bertobat, saudara. Kita mesti jadi murid sejati. Barulah, saudara, kita adalah garam dan adalah terang. Kita garam yang asin, ada kuasanya. Kalau garam tidak asin, saudaraku, ya dia dibuang, diinjak-injak, ya tidak ada gunanya, saudara. Itu yang pertama. Kedua, Yesus berkata, saudaraku, ya, kamu adalah terang, ya kan? Nah, saudara, jadi kalau kita adalah terang, saudara, ya apa yang terjadi, saudara? Berarti kita hidup di dalam terang, ya, kita hidup di dalam terang. Nah, saudara, jadi ciri yang kedua, saudara, komunitas yang hidup di dalam terang. Nah, apa hidup dalam terang itu, saudara? Hidup dalam kebenaran. Ya. Nah, salah satu arti hidup dalam kebenaran, saudara, aletheia bahasa Yunaninya, artinya jujur. Ya, benar itu juga artinya jujur. Ya, makanya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dalam bahasa Chinese-nya adalah menyembah Allah dalam roh dan kejujuran, saudara. Jadi hidup dalam terang, hidup dalam kebenaran, itu salah satu artinya adalah apa, saudara? Hidup dalam kejujuran. Nah, apakah komunitas sepakat, saudara, jujur seorang akan yang lain? Terbuka artinya, saudara. Berani mengaku dosa. Nah, kalau kita baca 1 Yohanes pasal 1 ayat 7-9, nanti saudara baca. Di situ dikatakan, saudara, kalau kita mengaku dosa kita, ayat 9, maka Allah itu setia dan adil. Dia pasti akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, saudara, ya, kalau kita adalah komunitas yang hidup dalam terang, kita berani jujur, terbuka. Ya, terbuka sama Tuhan, juga terbuka sama sesamanya, saudaraku. Berani ngaku dosa sama Tuhan, beberapa dosa kita perlu akui sama sesama. Ya, dan ketika kita mengakui dengan sesama, saudara, ya apa yang terjadi, saudara? Maka ya ayat 7 bilang kalau kita
hidup dalam terang, kita terbuka seorang akan yang lain, maka kita beroleh persekutuan seorang akan yang lain. Persekutuan dengan Tuhan makin erat, persekutuan dengan sesama makin erat. Inilah komunitas terang, saudara. Yang nggak ada yang disembunyikan. Kita hidup dalam terang. Wow, ini luar biasa, saudaraku ya. Hidup dalam komunitas terang membawa transformasi dalam hidup kita, saudara ya. Puji Tuhan, saudara. Nah, kemudian saudaraku, apalagi saudara? Ya, yang ketiga, ya dikatakan saudaraku, kalau kota yang ada di bukit nggak mungkin tersembunyi. Juga saudaraku, dikatakan saudara, kalau ada pelita, jangan ditutup pakai gantang. Nah, artinya apa, saudara? Jadi yang ketiga, komunitas yang tidak menyembunyikan pancaran terangnya. Artinya gini, kalau kita adalah komunitas terang, saudara, kita nggak tutupi. Kita sudah terang, tapi masalahnya ditutup pakai gantang. Ya, kita nggak boleh menyembunyikan terang itu, saudara. Ya, artinya gini, saudara, kita harus berkoneksi dengan lingkungan kita. Ya, nah banyak sekali saudaraku komunitas tidak berkoneksi dengan lingkungannya, ya nggak ada kaitannya sama lingkungannya. Ya dia bukan terang yang benar itu, saudara. Kalau terang yang benar-benar berfungsi, terang yang connect dengan dunia kegelapan. Nah itulah terang yang efektif, saudara. Maka komunitas kita mesti berkoneksi. Ayo saudara, kita berkoneksi nggak dengan orang-orang yang belum percaya? Kita berkoneksi nggak dengan lingkungan kita? Mari kita mulai praktekkan ini. Saudaraku, itulah komunitas terang. Kalau kita mulai berkoneksi, nanti saudaraku, dunia lihat terang itu. Ya, sehingga saudara mereka datang berbondong-bondong datang kepada terang kehidupan, solusi kehidupan itu. Mereka akan datang mencari kita, saudara. Itu yang penting. Nah, kemudian saudaraku yang keempat, dia bilang begini, saudara. Kalau pelita itu, ya, itu jangan ditutup pakai gantang, tapi ditaruh di tengah-tengah ruangan, saudara. Ya, nah zaman dulu rumah itu cuma punya satu ruangan utama. Ya, semuanya di situ, saudara. Makan di situ, ruang tamu di situ, ruang tidur di situ, ruang kerja di situ. Satu ruang aja. Nah, katanya pelita mesti ditaruh di tengah-tengahnya, saudara, supaya semua orang dalam rumah itu melihat pelita itu, saudara. Nah, kita fungsinya, saudara, kita adalah komunitas. Nah, kita dipakai Tuhan untuk menjangkau komunitas juga. Komunitas yang gelap, komunitas yang gak ada cahayanya. Jadi saudara, konsep Tuhan adalah komunitas menjangkau komunitas. Ya, makanya kalau ada saudaraku orang yang diutus berdua-berdua, dia diutusnya kemana, saudara? Waktu dia bilang shalom, ada yang terima. Ya, komunitas ini di mana? Di rumahnya, ya. Di rumah. Jadi komunitas menjangkau komunitas, saudara. Komunitas terang menjangkau komunitas gelap. Ya, ini cara penginjilan yang paling hebat, saudaraku. Cara penjangkauan yang paling hebat. Jadi kalau kita mau jangkau jiwa, saudara, maka komunitas kompak kita atau komsel kita, saudaraku, kita menjangkau juga komunitas. Jadi kalau kompak menemukan satu orang misalnya, saudara, wow, dia udah mulai terbuka masuk ke dalam keluarganya, saudara. Jangkau seluruh keluarganya. Komunitas menjangkau komunitas. Wow, itu pasti banyak jiwa yang nanti kita dapat, saudaraku. Nah, ini penting, ya. Nah, yang terakhir, saudaraku, ya, dikatakan saudara, ya, Yesus bilang demikian, ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Yang terakhir, saudara, ya, kita harus jadi komunitas yang menyatakan cahaya terang Tuhan. Kita nyatakan, saudara, ya, cahaya terang Tuhan itu, apa itu, saudara? Perbuatan-perbuatan baik kita. Kita mesti nyatakan.
Ya, supaya apa saudara? Ya, kita nyatakan kepada orang sekitar kita supaya Bapa dimuliakan. Nah ini dia saudara. Jadi kita harus menunjukkan perbuatan-perbuatan baik kita saudara yang dari Tuhan. Bagaimana saudaraku ya, kita saudaraku mengasihi orang, kita saudaraku ya melakukan sesuatu ya kebaikan untuk orang lain tapi motifnya dari kasih Tuhan ya. Nah, supaya apa saudara? Tuhan kelihatan. Ya, Tuhan kelihatan lewat kita. Kan Allah itu kasih, saudara. Waktu kita mengasihi, Allah kelihatan. Ya, dan siapa yang dimuliakan? Bapa di surga. Nah, kita nggak boleh melakukan perbuatan-perbuatan baik itu atau bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan, ya, untuk supaya kita yang dipuji. Nah itu nggak boleh saudara. Katanya jangan kita melakukan disiplin-disiplin rohani supaya mau dipuji orang. Supaya kita punya reputasi baik. Supaya kita jadi orang hebat. Bukan itu saudara. Tapi supaya Tuhan dimuliakan. Nah perbuatan-perbuatan itu sangat menyentuh orang-orang di sekeliling kita. Saudaraku, sehingga mereka melihat dan memuliakan Allah. Mereka bilang Allah ada di tengah-tengah kita. Luar biasa. Karena kasih yang mereka lihat saudara. Perbuatan-perbuatan kasih yang mereka lihat. Nah itu yang saudaraku pada minggu ini kita mau fokus. Saudara semangat? Mari saudaraku ya, kita hidup menjadi terang dan garam itu saudara. Untuk lingkungan kita, juga untuk komunitas itu sendiri. Siap saudaraku? Tuhan memberkati kita. Haleluya.